Cerita kali ini kita sajikan durasi panjang, jangan lupa like dan share-nya Kak. Gasken. Kedua Supermaster hampir secara naluriah menemukan pemuda berambut pirang di depan gerbang. Apakah dia? Mengetahui hati itu penuh kejutan. Ternyata Kaisar tidak dikenal, mengetahui saudara kulit putih, apakah naga ini tidak terlibat dalam perjuangan berbagai pihak kapan ini tanpa nama dan campur tangan dalam urusan kita. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan nama tanpa nama ini? Pangeran ini nakal, karakternya relatif sulit diatur, dan bahkan ayahnya, Raja Naga, tidak bisa mengendalikannya. Dan dia sangat kuat, dan dia adalah penguasa kedua naga. Kenal saudara kulit putih, maka kita. Jangan terlalu khawatir, kita tidak akan melihat ini tanpa nama, bergegas langsung dari kedua belah pihak untuk mengejar dan membunuh Junluo, sehingga tidak ada nama yang bisa menghalangi kita, bisakah kita memblokir kita? Sensasi dongeng ada di antara pikiran-pikiran itu. Hanya pada saat ketika darah dingin dan kulit putih mengalir dari ribuan mil ke depan pintu restoran, kedua sudah bertukar pendapat dan mendapat pendapat yang bersatu. Berpura-pura tidak melihat nama. Panggil-panggil. Terbang dengan kecepatan tinggi, membawa udara ke gempa udara yang berayun membuat rambut panjang keemasan yang tidak disebutkan namanya itu terbang. Jangan berhenti. Tidak ada daftar senjata genggam, kepalanya sedikit terangkat dan tersenyum dan memandangi dua orang yang menembak dengan kecepatan di langit. Darah itu dingin dan yang putih dari kiri ke kanan, dan ingin memasuki restoran langsung dari jendela. Qin Yu, Junluo Yu, Jiang Yan tiga dengan hati-hati melihat pemandangan di depan restoran, apakah itu Qin Yu atau Jun Yu, tidak akan lari. Saya tidak punya nama, mereka putus asa untuk berhenti, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Saudara Qin, yakinlah, saudara lelaki tanpa nama itu sangat kuat. Junluo Yu melihat Qin Yu memiliki warna yang mengkhawatirkan. Qin Yu mengangguk. Hanya matanya menatap sosok lurus yang berdiri di luar restoran. Bisakah dia benar-benar menghalanginya? Lawannya dingin dan tahu darahnya jika itu miliknya sendiri, diperkirakan bahkan musuhnya tidak bisa menghentikannya. Qin Yu tidak dapat yakin. Tepat di depan mata Qin Yu. Bibir tanpa nama sedikit terbalik, dan tembakan emas bergerak. Untuk sesaat, bumi dan bumi berubah warna. Telinga Qin Yu tampaknya terdengar seperti jeritan naga yang tak terbatas. Cahaya keemasan menutupi seluruh dunia dan hanya mendengar raungan. Tiba-tiba, langit dan bumi tenang. Seluruh jalan di tempat yang tak bernama ini telah berubah menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya di depannya telah dihancurkan sepenuhnya oleh antusiasme dari tiga tuan. Bangunan yang runtuh berbentuk kipas. Hanya restoran di belakang tanpa nama yang tidak rusak. Mengetahui putihnya, darahnya dingin dan keduanya saling bergantian, sungguh menakjubkan melihat berdiri di bawah yang tak bernama. Bagus dan kuat. Di jantung Qin Yu, yang menyaksikan pertempuran, terkejut. Baru saja pendengaran visualnya benar-benar tertipu oleh dunia yang menakjubkan. Hanya pengetahuan perinya yang hampir tidak bisa melihat adegan pertarungan, bahkan dengan bantuan air mata meteor, yang tak bernama dan dua tuan, Qin Yu hanya saya hampir tidak melihat bayangan kecil. Tatapan Qin Yu melemparkan namanya di belakang Dewa Perang. Dia melihat punggungnya dan mendesah dalam hatinya pengetahuan tentang putih dan darah itu dingin. Gagasan yang menurut mereka sangat bagus. Itu mengalir dari dua arah. Jika itu adalah orang biasa, itu masih benar. Tidak bisa menghentikannya. Hanya saja, nama tanpa nama ini terlalu kuat. Aku khawatir aku tidak akan pernah melupakan trik ini. Pikiran Qin Yu muncul dari tempat kejadian tadi. Senapan emas tidak dikenal. Langit dan bumi dihitamkan, dan senjata panjang yang membawa nafas sengit yang tak ada habisnya adalah seperti Tyrannosaurus yang merobek-robek langit, dan tembakan lurus ditikam di tengah dua tuan super yang mengetahui putih dan darah, dan kemudian pistol keras tiba-tiba berubah menjadi ular seperti ular. Runtuhnya berubah seperti tai chi antara langit dan bumi. Trik seperti itu. Kedua tuan tidak bisa melanjutkan. Ah, ternyata itu adalah saudara yang tidak dikenal. Mengetahui penampilan seorang pria kulit putih, aku bertanya-tanya, siapa yang memiliki kekuatan untuk menghalangi aku dan kedinginan, ternyata menjadi saudara yang tidak dikenal. Kakak yang tidak dikenal, aku dan Zibai hanya ingin menangkap orang. Aku bahkan bentrok dengan saudara yang tidak dikenal, tidak peduli. Darahnya dingin dan sulit untuk menunjukkan senyum. Pada saat yang sama, darah peri darah pedang biru, dan iblis berdarah putih jatuh.
Saya melihat kedua orang itu tanpa nama, dan ada sebuah sarung di tangannya. Tombak emas tanpa nama itu dengan hati-hati diletakkan di dalam sarung itu, dan kemudian sarung itu langsung diletakkan di belakang. Dia tidak memiliki kebiasaan menjadi orang tanpa nama, dia tidak suka menaruh senjatanya sendiri di tubuhnya, tetapi dia suka membawanya. Darah pedang diketahui oleh orang kulit putih, darah dari darah putih itu dingin, dan keduanya adalah Supermaster. Bagaimana mereka bisa bergabung untuk mengejar orang karakter apa yang layak dua, katanya sambil tersenyum. Zibai dan Dara saling memandang dengan dingin, dan kemudian mereka tahu saluran putih saudara yang tidak dikenal. Transaksi antara Kaisar dan Setan Dara ditahan di gedung Lan Huoyun, tetapi beberapa orang menghancurkan transaksi dan membunuh kami. Orang-orang yang membunuh kita dengan cerah dan jelas tidak memandang Kaisar dan Iblis Darah, bisakah kita membiarkan mereka pergi? Aku tak berdaya di hatiku yang tak bernama. Namun, dia berjanji pada Jiang Yan, dan dia hanya bisa berusaha menjaga Jun Yuyu dan Qin Yu. Tidak diketahui, mengerutkan kening dan tidak nyaman mengetahui putih, darah dingin. Anda juga seorang master identitas senior, kadang-kadang Anda tidak perlu peduli tentang hal-hal sepele. Tidak saudara, apa maksudmu dengan ini? Orang-orang kulit putih dan darahnya dingin dan tidak puas. Tidak saudara, mereka seharusnya bukan orang-orang dari nagamu. Naga. Qin Yu di restoran mendengar kalimat ini dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Jun Yuyu, di sebelah tubuh Qin Yu, tersenyum dan berkata kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya adalah Pangeran Naga, saudara laki-laki Qin, apakah Anda pernah mendengarnya? Naga itu memiliki dua super tuan, yang dikenal sebagai Raja Naga. Naga Kaisar Ganda, maafkan aku tidak tahu banyak tentang hal itu. Qin Yu meminta maaf. Jiang Yan berkedip di samping Wow, Anda bahkan tidak tahu ini, atau saya akan memberitahu Anda, ya apa yang Anda panggil, saya hanya tahu nama keluarga Anda Qin. Ketika Jiang Yan dan Jun Luoyu keduanya berada di luar gedung Lan Huoyun, mereka mendengar Qin Yu dan Ruba berbicara tentang nama Qin Yu. Adapun nama Qin Yu, mereka benar-benar tidak tahu. Qin Yu berhenti sejenak dan berkata namaku Qin Yu. Setelah membaca dua orang di depannya, Qin Yu sendiri memiliki sedikit dorongan untuk mengatakan nama aslinya sendiri. Kata-kata dan perbuatan Jiang Yan dan Jun Luoyu ini harus layak untuk diperhatikan, belum lagi bahwa mereka juga iri pada saya saat ini, mengatakan kepada mereka nama asli bukan apa-apa. Hati Qin Yu tenang. Jun Luoyu tersenyum dan berkata ternyata itu adalah Qin Yuxiong. Namaku Jiang Yan. Jiang Yan sibuk diselingi, tiba-tiba matanya terbuka lebar dan mulutnya berbisik, sepertinya ketika aku pertama kali bertemu, aku sudah memberitahumu namaku. Qin Yu memandangi tampang lucu Jiang Yan dan tidak bisa menahan senyum. Jiang Yan terbatuk, kamu tidak bertanya padaku tentang Raja Naga lalu aku akan memberitahumu dengan ramah. Qin Yu terdiam. Saya sepertinya tidak bertanya pada Jiang Yan, tapi Jiang Yan ini terlalu kepanasan. Jiang Yan sudah mulai memberitahu saat ini naga adalah ras yang sangat bersatu di dunia iblis peri. Yaosu dibagi menjadi tiga kekuatan utama keluarga binatang, naga dan burung. Kekuatan keseluruhan naga agak lemah, tetapi tidak ada keraguan. Ya, naga adalah yang terkuat dari tiga kekuatan. Tidak peduli keluarga binatang buas dan keluarga unggas, ada berbagai jenis perjuangan internal dan tidak cukup persatuan. Sebaliknya, naga sangat bersatu, dan karena persatuan, mereka mengatakan mereka yang terkuat. Dan naga juga memiliki dua tuan super. Dua tuan super masih hubungan ayah anak, satu adalah Kaisar Naga, dan yang lainnya adalah putra Kaisar Naga yang merupakan kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Jiang Yan tersenyum pada Qin Yu mengetahui nama kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya adalah karakter tingkat Kaisar, dia benar-benar dapat memegang Gorevien, dan pedang hijau si idiot. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat bagian luar gerbang dan darahnya dingin dan putih berbicara tanpa nama. Saya tidak berharap bahwa tidak ada nama yang benar-benar master. Seekor naga sendiri sebanding dengan kekuatan peri. Tanpa nama ini benar-benar sebuah kedamaian. Seseorang dengan level yang sama. Jun Luoyu juga berkata ini juga aneh untuk mengatakan bahwa naga-naga itu kuat dan kuat. Ia adalah binatang buas super dan 5 cakar, dan juga merupakan iblis tingkat 8. Pada saat yang sama, ia juga memiliki harta warisan naga. Namun, dia dan dua putra yang lahir dari King Long biasa juga sangat aneh. Melahirkan dua putra Qin Yu bertanya-tanya.
Tidak ada nama di depan Anda, apakah ada saudara laki-laki? Qin Yu, kamu harus tahu bahwa naga emas 5 cakar naga itu sangat langka, dan bahkan naga emas 5 cakar itu sendiri, putranya sulit menjadi naga emas 5 cakar. Aku tahu ini. Qin Yu masih tahu ini. Naga emas bercakar 5 muncul secara acak, mungkin anak naga dan naga hitam, atau anak naga lain. Ini acak, tetapi probabilitasnya benar-benar kurang dari 1 dalam 1 miliar. Lagi pula, tidak ada lebih dari 10 naga berahang 5 dari seluruh keluarga naga. Long Wang, 2 putra dari orang tuanya, sangat tidak nyaman. Yang satu adalah kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya adalah binatang buas super dan naga emas bercakar 5 seru Jun Luoyu. Sangat sulit untuk didapatkan, putra dari naga emas 5 rahang sebenarnya adalah naga emas 5 cakar. Para naga takut langka dalam sejarah. Qin Yu juga mengangguk. Jun Luoyu melanjutkan ini bukan apa-apa, putra kedua dari keluarga kaisar naga luar biasa. Qin Yu terkejut melihat Jun Yu. Jika putra kedua naga itu sangat buruk, maka mengapa tidak menyebutnya 3 naga dari naga? Sekarang itu hanyalah Kaisar Raja Naga. Tentu saja, putra yang lain seharusnya tidak dapat mengejarnya. Putra kedua sebenarnya adalah naga merah setelah lahir. Jun Luoyu tersenyum. Benda ini juga menyebar ke seluruh dunia setan peri. Lagi pula, naga emas 5 cakar adalah binatang buas super, bahkan jika anak itu bukan naga emas 5 cakar, setidaknya itu juga Jin Long, dan yang terendah adalah naga hitam dan naga perak. Siapa tahu itu naga merah tingkat terendah. Qin Yu jelas tentang ini. Dalam keluarga naga, naga emas bercakar 5 adalah yang paling berharga dan super binatang buas. Jin Long adalah yang kedua, itu adalah binatang tingkat tinggi. Black Dragon dan Silver Dragon diturunkan ke level lain, yang merupakan binatang perantara. Adapun naga seperti King Long, Hong Long dan Lan Long, itu adalah naga yang paling umum dan paling umum di keluarga naga. Binatang tingkat rendah. Ini luar biasa, Qin Yu bertanya-tanya. Putra naga itu adalah naga merah, yang menakjubkan adalah lelucon. Jiang Yan dengan gembira menyela, saya masih berbicara, naga merah, masih merupakan kakak dari saudara laki-laki yang tidak disebutkan namanya kebanyakan orang dalam keluarga naga tidak dapat memandang rendahnya. Siapa yang mau? Kekuatan perusahaan telah ditingkatkan dengan kecepatan yang mengerikan, dan kekuatannya tidak kurang dari saudara laki-laki Jin Long yang bercabang 5. Oh, Qin Yu penasaran. Seekor naga merah dapat mengejar ketinggalan dengan naga emas 5 cakar. Sebagai makhluk super, tidak hanya kecepatan kultivasi sangat cepat, tetapi pada saat yang sama. Bahkan jika itu adalah master dari tingkat yang sama, kekuatan serangan binatang super jauh lebih kuat. Saudara laki-laki tertua dari saudara laki-laki yang tidak disebutkan namanya tidak memiliki kekosongan. Dia mungkin dibenci oleh beberapa orang dalam keluarga naga sejak dia masih kecil. Karena itu, dia relatif kesepian. Dia meninggalkan naga untuk berkeliaran di luar, dan dia terungkap ketika akhirnya dia mendapatkan identitas asli. Jiang Yan memiliki penampilan yang misterius. Qin Yu menunggu jawaban Jiang Yan. Tidak ada naga merah biasa. Itu adalah hewan mutan yang langka di keluarga naga selama jutaan tahun. Super God binatang, naga darah, kata Jiang Yan, mengawasi Qin Yu, dia menantikan ekspresi terkejut Qin Yu. Binatang buas mutan yang jarang terlihat dalam jutaan tahun binatang super. Naga. Naga darah, naga merah, lucu, menarik. Qin Yu tertawa. Long Huang, orang tuanya sangat kuat, 2 putra, satu adalah naga emas 5 cakar, satu adalah binatang mutan, super yang sama dewa binatang, naga darah. Qin Yu bertanya-tanya pada Jiang Yan, bukankah itu hanya mengatakan, Kaisar Ganda Naga, menurut apa yang Anda katakan, namanya tidak besar, kakaknya tidak lemah, dia tidak lemah, dia tidak lemah, dia tidak disebut naga 3 kaisar. Siapa yang tahu, ketika kekuatan yang kuat lemah, dia meninggalkan naga. Dia juga kesepian dan jahat. Dikatakan bahwa kekuatannya lebih kuat daripada kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Itu adalah keluarga naga, jadi dunia iblis peri hanya mengacu pada Kaisar Naga Ganda, tetapi nama, naga darah tidak kosong, penguasa dunia iblis-iblis dikenal. Jiang Yan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Qin Yu bisa menebak sesuatu ketika dia berpikir sedikit. Tidak bagus,
Sepertinya kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya dan pihak lain berbicara tentang keruntuhan Jun Yu keluar dari saluran. Qin Yu dan Jiang Yan juga berhenti berbicara keluar pintu restoran. 3 Supermaster dipenuhi dengan momentum, ruang bergejolak, dan angka-angka itu tidak menentu. Tidak ada nama. Mengetahui tubuh putih dan pedang, momentumnya sengit, dan mata menatap yang tak bernama. Kamu adalah Pangeran Naga. Kamu juga harus tahu bahwa naga kamu tidak pernah dimasukkan ke dalam pasukan kita. Kita harus menangkap orang, apa yang kamu blokir. Aku tidak bisa, kamu tidak terkenal untuk berani mengabaikan strategi naga mengelola naga dari generasi ke generasi darahnya dingin dan dingin. Pada awalnya, saya tahu bahwa putih dan darah dingin, tetapi saya juga mencoba membujuk saya untuk menggunakan berbagai kata lembut untuk membujuk saya untuk pergi tanpa nama. Namun, tidak peduli apa kata-katanya, tidak ada nama yang sebenarnya tidak pensiun, perlu untuk melindungi keduanya. Jangan bilang apa-apa tentang naga. Aku ingin melindungi mereka. Ini urusanku sendiri. Hari ini aku tidak tahu di mana aku berada. Aku hanya mewakili diriku. Bisakah kau mengatakan bahwa aku tidak dapat membantu melindungi teman? Si pirang yang tidak disebutkan namanya mengapung, mata harimau terbakar, dan senapan emas di belakangnya juga samar-samar bersinar keemasan. Atas nama kamu secara pribadi Zibai mencibir, oke, kamu tidak diketahui adalah seorang kaisar iblis 7 tingkat, aku dan Yileng juga adalah kaisar peri 7 tingkat, kaisar sakti. Meskipun kau adalah naga emas 5 cakar naga super, tapi aku tidak percaya sekarang, kedua laki-laki saya masih berjuang melawan Anda. Tangan yang tidak disebutkan namanya mengulurkan tangan dan melihat senapan emas di sarung di belakangnya mengeluarkan suara naga, terbang langsung dari sarung ke tangan kanan yang tidak dikenal. Memegang senapan panjang, nama seluruh orang naik, dan harimau itu menatap orang yang berlawanan. Saya belum membunuhnya dengan tingkat yang sama untuk waktu yang lama. Kalian bekerja sama dengan saya. Bagaimanapun, tidak ada nama yang super beast dan satu pasang juga penuh percaya diri. Dengan peri darah pedang biru, tahu darah putih dan tukang sihir darah putih terlihat dingin dan tersenyum, dan ada makna khusus dalam senyum itu. Mengetahui kulit putih, apakah kamu masih ingat bahwa di dunia iblis, kita saling bertarung antara hidup dan mati, darahnya dingin dan wajahnya cerah, tetapi peperangan terus membaik. Zibai juga merasa penuh darah dan mendidih, seakan kembali ke tahun-tahun ini tentu saja, mengingat bahwa setelah bertahun-tahun, saya pikir kami tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan pasukan melawan musuh. Saya tidak berharap bahwa akan ada keluarga kerajaan naga yang turun untuk membuat saya menjadi 2 orang pertarungan bersama Wen. Semua peperangan yang menakjubkan dalam pertarungan hidup dan mati diedarkan dari kulit putih dan darah. Momentum keduanya juga menjadi saling melengkapi. Haha, sepertinya kamu juga pasangan yang baik. Kekuatan menyerang kalian berdua seharusnya tidak sesederhana 1 tambah 1, sehingga itu bahkan lebih layak untuk tembakanku. Tanpa nama itu seperti seorang kekasih yang menyentuh senapan di tangannya. Momentumnya meningkat. Belum selesai, momentum yang mengejutkan itu mengejutkan banyak tuan di seluruh Blue Mars, dan satu demi satu mulai panik, takut, dan bergetar. Binatang super dari setan 7 tingkat, dan seorang kaisar 7 tingkat, setan 7 tingkat terbunuh. Level pertempuran ini kemungkinan akan menghancurkan planet besar Mars, saat ini. Pertempuran ini terlalu mengerikan, dan lari ke planet terdekat. Di residen sejumlah pasukan besar di Mars Biru, berbagai pemimpin mulai memerintah tuan mereka. Banyak penguasa Mars Biru mulai melarikan diri, dan keterampilannya mencapai peri emas dan iblis, dan mereka langsung pindah ke area yang stabil di ruang angkasa untuk pindah ke planet lain. Mereka yang memiliki keterampilan lemah, seperti Tianxian dan bahkan pemahaman kelas 1, mati-matian menuju deretan transmisi dan ingin melarikan diri. Nama senjata itu rusak, dan dikatakan tidak bisa dipecahkan pada saat ini. Aku benar-benar tenggelam dalam pertempuran berdarah, dan aku akan mulai bertarung, bahkan jika dia mengharapkannya. Nama pedang Blood darah hijau. Mengetahui suara putih. Nama pedang Snow salju merah. Darah itu juga berkata dengan dingin. Pada saat ini, Qin Yu, Jiang Yan dan Jun Luoyu tidak melarikan diri satu sama lain. Jiang Yan dan Jun Yu adalah penguasa Xiandi. Lagi pula, mereka bukan penguasa tanpa nama, mengetahui putih dan darah. Tetapi setelah pertempuran masih tersedia. Adapun Qin Yu, tubuh bisa langsung menanggung serangan kaisar 7 tingkat, belum lagi setelahnya.
Ruang ini bergolak, tetapi ada keheningan di sekitar puluhan ribu mil, kecuali untuk beberapa penguasa tingkat kaisar, hampir semua orang jauh. Qin Yu tiga orang menahan napas dan menyaksikan pertempuran dengan hati-hati. Mengetahui putih, darahnya dingin, mata keduanya berubah hampir bersamaan. Sikat darah, rambut putih Gorevian, dingin dan rambut tumbuh tiba-tiba dan tiba-tiba menjadi sangat panjang. Sutra perak putih yang tak terhitung jumlahnya meliputi ruang yang luas, dan setiap sutra rambut perak rambut panjang mengandung sedikit darah. Seluruh orang yang tidak disebutkan namanya tiba-tiba jatuh ke daerah yang dikelilingi oleh rambut putih dan perak, jika itu adalah master dari kelas 3 dan 4, hanya rambut putih yang bisa dibunuh. Hanya saja tidak ada nama yang merupakan master yang tahu lebih baik daripada putih dan darah. Melihat pemandangan di depan Anda hanya tersenyum tanpa nama, dan tidak peduli. Mans pedang darah merah. Tampaknya lidah beracun merah di seluruh rambut putih dan ruang perak, ketika Anda melihatnya, benar-benar ada ribuan ular merah. Pedang merah ini ditembak dari segala arah. Saya menutup mata tanpa nama. Pistol emas dimasukkan ke dalam sarung. Hanya satu aksi yang dimasukkan ke dalam sarung, bahkan pusat tanpa nama memancarkan kecemerlangan, dan topeng emas yang samar-samar telah membungkus seluruh orang yang tidak disebutkan namanya. Bahkan jika puluhan ribu ular merah dari duri ular merah pada topeng emas, senyum tanpa nama hanya mata tertutup, senjata panjang masih membuat aksi memasukkan sarung, tampaknya pistol itu dapat ditarik kapan saja, dan dapat ditembak kapan saja. Menghancurkan senjata. Tidak menyerang. Ribuan ular berbisa merah telah menghilang, dan rambut putih dan ruang perak telah runtuh. Di salju putih tak berujung, sedikit hijau muncul. Pedang darah biru peri, tahu bahwa pedang manusia itu satu, dan ada semacam ekspresi gila di wajahnya, seolah-olah dia tidak mati, pedang kala jengking, darah hijau adalah batasnya. Pedang darah biru. Tak ada habisnya. Cahaya di mata tanpa nama bersinar. Qin Yu dan yang lainnya yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tidak melihat cara menarik pistol. Mereka hanya melihat senapan emas tanpa nama bertabrakan dengan pedang-pedang suci bijak. Retakan halus menjulang di ujung pistol dan ujung pedang. Berpusat pada titik tumbukan, riak-riak angkasa yang terlihat jelas mulai menyebar ke segala arah, dan semua bangunan yang lewat diubah menjadi bubuk, yang membawa ratusan ribu mil. Aku tidak bisa melihatnya. Qin Yu tersenyum getir. Pada awalnya, Qin Yu menyanyikan jiwa dan melelehkan air mata meteor. Dongeng hampir tidak bisa melihat trik kedua belah pihak. Namun, dengan eskalasi pertempuran, Qin Yu tidak bisa melihat bahkan air mata meteor. Karena ruang zona pertempuran sepenuhnya terdistorsi. Qin Xiong, aku tidak bisa melihatnya lagi. Jun Luo Yu tersenyum dan berkata, kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya adalah Super Beast dari Kaisar Setan 7 tingkat. Kekuatannya benar-benar sampai ke puncak Kaisar. Dan dua Supermaster yang tahu putih dan darah dingin itu juga sebanding dengan Kaisar ke-8. Mereka adalah 3 orang, dan mereka benar-benar berada di tingkat teratas dunia iblis-iblis. Qin Yu mengangguk, dan ada turbulensi ruang yang ganas melewati tubuh, tetapi tubuh peri pedang Qin Yu tidak rusak sama sekali. Matanya masih di medan perang. Distorsi ruang. Pendekar-pendekar. Medan perang seperti kehancuran neraka. Temperamen yang ganas kadang-kadang berubah menjadi naga emas, kadang-kadang berubah menjadi ular bengkok, dan kadang-kadang capung emas. Kecemerlangan putih, sedikit berdarah, pendekar pedang hijau. Area ruang yang terpelintir terus mengeluarkan energi mengerikan, dan seluruh Mars biru telah dihancurkan tidak seperti sebelumnya. Untungnya, sebagian besar master telah lama melarikan diri, bahkan mereka yang tidak dapat melarikan diri dari Mars biru hampir jauh dari lokasi pertempuran. Raungan keras terdengar di seluruh Mars biru dan bahkan melewati alam semesta. Qin Yu jelas melihat naga emas besar terbang keluar dari ruang terdistorsi. Tubuh naga emas panjangnya 1000 mil, dan ekor naga tebal bergoyang lebih. Kemudian cahaya keemasan muncul dari tubuh naga emas. Untuk sesaat, seseorang yang ditutupi dengan sisik naga emas muncul. Hari ini, namanya bukan hanya rambut yang bersinar dengan cahaya keemasan, tetapi juga sisik naga emas sama-sama menyilaukan. Ada juga senjata emas di tangan mereka. Adalah mungkin untuk membiarkanku memasuki kondisi pertempuran terbaik, dan kamu juga layak untuk dibanggakan, katanya dengan tendangan voli tanpa nama.
Naga dengan keterampilan yang lebih rendah dapat berubah lebih kuat dari tubuh manusia ke tubuh naga, tetapi tingkat keterampilan mencapai tingkat yang sangat tinggi, seperti yang tanpa nama. Tubuh besar naga telah menjadi hambatan, dan mereka dapat mengubah tubuh naga menjadi orang yang bertarung lagi. Orang yang bertarung masih berupa wajah manusia, tetapi tubuhnya ditutupi dengan lapisan sisik naga. Dalam hal ini, energinya tidak berkurang sama sekali dibandingkan dengan tubuh naga, tetapi tubuhnya kecil dan aku tidak tahu berapa kali. Kekuatan tempur setidaknya 2 kali lipat dibandingkan dengan situasi fisik normal di awal. Binatang super bukan binatang super. Mengetahui putih dan darah dingin dan berdiri, mereka masih elegan dan anggun, tetapi ada beberapa ketidakberdayaan di hati mereka. Dalam pertempuran pertama, keduanya memainkan kekuatan 90% bahkan jika mereka tidak memainkan kekuatan 100%. Namun, bahkan jika tidak ada yang namanya apa-apa, sekarang pihak lain menjadi orang yang bertempur, bahkan jika keduanya bergandengan tangan, diperkirakan akan dikalahkan. Kekuatan tidak ada saudara yang kuat, aku tidak sebaik diriku. Ekspresi wajah yang tidak disebutkan namanya adalah jalan yang kaku. Apakah Anda tersesat? Darahnya dingin dan vokal saya telah mengakui kekalahan. Saya dan Zibai baru saja mendengar tentang prestise Anda. Saya tidak berharap Anda begitu kuat bahkan dalam keadaan pribadi. Kedua pria bergabung dan memainkan kekuatan 90% tanpa mengalahkan kekuatan orang biasa orang lain. Masih belum mengaku mati, kedua orang ini telah mampu melintasi dunia iblis peri selama bertahun-tahun, dan mereka juga tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Smile senyum tak berdaya tanpa nama membosankan. Dia juga menginginkan pertarungan besar, tetapi apa yang bisa diterima pihak lain bunuh pihak lain di belakang pengetahuan tentang putih dan darah itu adalah kaisar dan kaisar darah, naganya tidak ingin memprovokasi dunia peri dan dunia iblis. Bagaimanapun, apakah itu dunia peri atau dunia iblis, jika diprovokasi oleh dunia iblis, 3 kekuatan dalam dunia peri dunia iblis akan tetap bersatu. Apakah orang tidak mengejar tidak ada nama yang ditanyakan? Mengetahui senyum putih yang mencela diri sendiri, kita bahkan tidak bisa menyaingi saudara-saudara yang tidak dikenal. Saudara-saudara yang tak terkendali begitu tangguh untuk melindungi kedua orang ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apakah tidak ada kekuatan dan ingin memaksanya? Ya, karena keduanya mengerti hal-hal, maka aku tidak akan meninggalkan 2 pistol emas tanpa nama itu langsung dimasukkan ke dalam sarung di belakangnya. Perpisahan. Mengetahui putih dan darah, tangan dingin itu diserahkan, dan kemudian 2 aliran menghilang ke langit. Mengetahui putih dan darah sangat dingin dan ingin membunuh Qin Yu dan Jun Luoyu, seperti jenius Kaisar Yu Yu, bahkan jika kekuatannya masih lemah, tetapi ratusan tahun untuk 2 tingkat kaisar, tidak ada yang akan yakin bahwa ada musuh seperti itu. Adapun orang misterius Qin Yu, yang dapat menggunakan tubuh sebagai master dari 7 tingkat Xiandi, yang dapat yakin bahwa ia akan hidup. Tapi tidak ada jalan, mengetahui putih dan darah dingin dan menghadap tanpa nama, hanya bisa mundur. Kakak yang tidak dikenal, kamu sangat kuat. Melihat tidak ada nama datang, Jiang Yan pertama-tama melarikan diri dan kemudian memeluk yang tanpa nama, tidak ada nama yang hanya bisa tersenyum. Jun Luoyu dan Qin Yu juga berjalan berdampingan. Kakak yang tidak dikenal, terima kasih atas bantuan Anda. Jun Yu berkata, ini saudara Qin Yu. Qin Yu. Tidak ada nama untuk melihat Qin Yu. Qin Yu segera berkata saudara tanpa nama itu menyelamatkan rahmat, Qin Yu harus selalu diingat. Pada saat yang sama, Qin Yu sudah ingat kebaikan ini. Lagi pula Qin Yu sendiri tidak suka berutang kebaikan kepada orang-orang. Potong, kamu sangat senang, lihat itu. Seluruh Mars biru dihancurkan oleh lebih dari setengah dari kamu. Jiang Yan tidak puas. Dalam pertempuran dunia iblis-iblis, tidak perlu menghindari arsitektur perkotaan, karena momentum sebelum pertempuran saja akan menakut-nakuti orang-orang itu, sedangkan untuk menghancurkan bangunan kota, sangat mudah untuk membangun kota dengan cara master dari dunia iblis-iblis. Jangan sampai setengah tahun. Blue Mars sekali lagi akan mengembalikan kemakmuran masa lalu, dan bahkan pertempuran yang mengejutkan ini akan membuat Blue Mars lebih terkenal. Ah, hal yang paling membahagiakan setelah pertempuran adalah minum-minum. Saudara-saudara Qin Yu bersaudara, pergi bersamaku selama 3 hari 3 malam. Ketika Anda mengatakan apa-apa, Anda harus menarik Qin Yu dan Jun Luoyu. 3 hari 3 malam. Qin Yu benar-benar sekilas
Bagaimana jika kamu tidak pergi? Jangan beri aku muka, jangan perlakukan aku sebagai saudara. Tidak ada nama menatap Qin Yu dan Jun Luoyu. Qin Yu dan Jun Luoyu tersenyum. Sepertinya saya hanya bisa hidup dengan pria saya. Rasa hormat tidak sebaik kehidupan. Qin Yu tersenyum. Awan masih melekat, dan akun benang melayang. Sui Huang sedang duduk di pavilion. Masih ada meja kecil di depannya, secangkir teh sudah dingin. Melihat teh yang sudah dingin, Yan Huang tersenyum dan mendesah jantung tidak tenang, hati tidak tenang. Sejak saat ini, Kaisar Huang telah menaruh perhatian besar terhadap badai, tetapi pencarian bangsanya sendiri belum menemukan jejak badai. Badai tampaknya menghilang dari langit dan bumi. Jika badai tidak dapat ditemukan, bahkan keturunannya, Qin Yu, tidak dapat menemukannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang itu. Kaisar menghela nafas. Jadi diam-diam duduk selama setengah hari, Kaisar berdiri. Sekarang hal-hal di sisi Blue Mars harus diselesaikan. Darah Zibai dan Kaisar yang berbau darah akan bergabung. Berapa banyak tuan yang akan dibunuh? Mengapa kamu tahu bahwa kamu belum mengirimiku pesan? Ada beberapa keraguan di hati Kaisar Huang. Menurut waktu itu, King Sui Jianxian Zibai seharusnya diserahkan kepadanya. Tiba-tiba, itu adalah kulit putih yang tahu. Wajah Kaisar tersenyum lega, dan dia mengeluarkan pesan itu dan mengeluarkan roh itu. Yang mulia, kali ini rencananya gagal, kata Zibai. Alis Kaisar sedikit berkerut, dan pesan bertanya kegagalan mengetahui putih, Anda dan darah bergabung dengan dingin, dan orang-orang yang dapat menghancurkan rencana itu tidak takut padanya. Mengetahui hati juga tidak berdaya. Yang mulia, rencananya sangat bagus di awal, dan Bidao Boy dan Suan Huang Suot muncul. Aku sudah menembak untuk membunuh mereka. Tapi, Zibai mengatakan bahwa ini juga merupakan keluhan. Bidao Boy dan Suan Huang pedang ganda, jika kamu membunuh mereka itu akan sukses. Apa yang terjadi? Kaisar masih belum terburu-buru. Ketika aku membunuh bocah Bidao, seorang lelaki misterius muncul, dan langsung menghadang pendekar pedanganku dengan tubuh itu. Biarkan bocah pisau besar mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah itu, aku ingin membunuh Bai Yi. Di Suan Huang Suangjian, pria misterius itu sekali lagi muncul untuk memblokir pendekar pedanganku dengan tubuh, dan membiarkan Bai Yi melarikan diri. Kali ini kami berencana. Pada kenyataannya, hasil nyata akan membunuh Yi Kuning, Zibai menjelaskan. Kaisar diam. Setelah beberapa saat tahu kulit putih, Anda mengatakan bahwa pria misterius itu sulit untuk ditolak dengan tubuh. Apakah Anda merasakan keahliannya? Pengetahuan. Mengetahui putih itu sedikit makan, dia bingung. Yang mulia, keterampilan pria misterius itu tidak begitu jelas, karena itu dingin setelah mengejar orang misterius. Tapi saya merasa energinya tidak tampak kuat. Ada pepatah di hati Zibai. Dia merasa bahwa energi orang misterius itu dekat dengan tingkat Kaisar Xian. Tingkat pertama Kaisar naluri-naluri mengecualikan hasil ini, dia tidak percaya bahwa orang-orang di tingkat itu dapat memblokir ilmu pedang, bahkan jika orang lain mengenakan pakaian artefak. Lagi pula, dia adalah peri pedang Kaisar 7 tingkat, tetapi juga artefak. Energinya tidak kuat, tetapi dikejar dan dibunuh oleh darah. Tetapi tubuhnya dapat menahan pukulanmu. Kaisar berbisik pada dirinya sendiri, dan wajahnya perlahan tersenyum. Mengetahui kulit putih, apakah kamu masih ingat berita bahwa dia memiliki biografi Feng Yuexing? Tanya Kaisar. Pendekar darah biru, tahu mengapa Kaisar mengatakan ini, tetapi dia masih menjawab tentu saja, ingat bahwa ketika bintang Feng Yue dalam pelayanan, kami kehilangan lebih dari setengah kekuatan galaksi tali perak. Yan Huang melanjutkan, Anda ingat ide jongkok untuk menggambarkan topan. Ingat, tubuh topan dapat mengeras melawan serangan Yu Qingzi, dan bahkan dapat terus menahan serangan potensinya, maksudmu. Hati Zibai akhirnya mengerti. Ya, meskipun dia tidak sebagus kamu, tetapi bagaimanapun juga itu adalah Xiandi 4 tingkat, serangannya yang berkelanjutan, diperkirakan bahwa kamu tidak berani menggunakan tubuh untuk melawannya. Wajah Kaisar tersenyum. Zibai heran, itu sifatnya, aku juga peri pedang, tetapi bukan Black hitam. Kelompok orang Bai Xuanjun mati-matian memperbaiki tubuh, tentu saja, tubuh tidak bisa menahan serangan Xiandi kelas 4. Tapi badai itu bisa, dan aku meluncurkan banyak sekali orang yang mencari rute Blue Bay ke dunia iblis tetapi tidak menemukan badai. Sekarang aku curiga bahwa pria misterius itu adalah badai yang selalu dia lakukan.
Saya tidak pernah meninggalkan Blue Base Stars. Kaisar Huang membuat keputusan sendiri. Tentu saja, ini hanya salah satu dari kecurigaanku. Masih ada kemungkinan, badai ini adalah bawahan kalajengking hitam. Kaisar membuat kesimpulan. Ya, Zibai juga setuju dengan keputusan Kaisar Huang. Keduanya bahkan tidak memikirkannya, seperti Hei Junjun, Bai Xuanjun, Del, karena jika itu adalah jumlah Black hitam, bagaimana bisa orang yang menjalankan putih, darah dan dingin dapat berlari? Hei Junjun memperkirakan bahwa pukulan akan memberinya penerbangan gratis. Mengetahui kulit putih, mengapa kamu tidak menangkap mereka nanti? Yan Huang terus bertanya, tanpa tahu lebih banyak, dia tahu bahwa dia tidak memegang. Kami bertemu Kaisar Naga dan yang tak bernama. Sepatah kata Zibai membuat Kaisar menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku mengerti, dengan kekuatan yang tak bernama, bahkan jika kamu dan darahnya dingin, itu bukan lawannya. Rencana ini akan mengecewakanmu, tidak heran. Mengetahui senyum putih, dia berkata kekuatannya memang kuat, di luar imajinasiku. Itu adalah sifat kekuatan tanpa nama, setidaknya 3 kali milikmu. Kamu juga bisa bertarung dengannya dalam keadaan normal, tapi begitu dia menjadi orang yang berperang, kamu tidak punya harapan sama sekali. Mengetahui hati putih itu terkejut. Kekuatan keluarga naga selalu relatif tersembunyi. Dia adalah orang pertama di bawah penyanyi Kaisar, tetapi dia tidak tahu kekuatan dari ketiadaan nama ini, tetapi Kaisar jelas tentang yang tak bernama. Sekarang, badai, seharusnya tidak ada nama denganmu. Selama dia dan tidak disebutkan bersama-sama, tidak mungkin untuk mendapatkan suntikan. Kaisar berpikir sejenak dan mulai memiliki rencana di dalam hatinya. Setelah sehari, orang-orang rahasia dari selir Kaisar mulai bergerak keluar, dan tujuannya adalah Blue Base Starfield, rumah naga anonim. Qin Yu, Yi Wu, dan Jun Yuyu telah minum sepanjang hari dan malam, dan sebotol anggur terus-menerus dikirim, dan ada juga kepala domba panggang utuh, babi panggang utuh, sapi panggang utuh. Makanlah daging dalam jumlah besar dan minumlah dalam mangkuk besar. Katakan saja baik sebelum minum, tidak peduli siapa yang tidak diizinkan menggunakan energi tubuh untuk menghilangkan anggur, dibius dengan roh, mengandalkan kekuatan minum mereka sendiri. Pertama kali aku pergi ke Kakus selama 6 kali. Wajah Qin Yu sedikit mabuk. Ketika Qin Yu melangkah ke Dongfu yang tidak disebutkan namanya ini, dia sudah mengembalikan jiwa ke tubuhnya sendiri, dan segera meminta maaf dengan penampilannya sendiri dan tanpa nama, Jun Yuyu. Yang tak bernama dan Jun Yuyu sangat senang karena Qin Yu mempercayai mereka. 1 malam dan 1 malam. Bahkan jika Qin Yu 3 orang tidak harus menggunakan kekuatan mereka untuk menghilangkan alkohol, sulit untuk mabuk dengan tubuh mereka yang kuat. Bahkan setelah minum selama sehari atau malam itu hanya sedikit mabuk. Bukan itu yang aku katakan, rumah gua seukuran diriku, seluruh dunia iblis peri pasti kurang dari 10. Kesombongan minuman tanpa nama itu muncul, 1 tangan menggenggam sebuah toples besar, 1 tangan memegang yang besar. Kaki domba. 10, menyombongkan diri. Jun Luoyu juga tertawa. Hanya ketika Anda mabuk, Jun Yuyu akan sangat bahagia. Aku juga tidak percaya. Qin Yu tidak memiliki kekuatan masa lalu, tapi dia terlihat sangat berani, dan dia juga meraih mangkuk besar dan menyesapnya. Hei, kamu tidak percaya itu? Tidak ada nama, seperti singa emas. Aku berkata kepadamu, seluruh dongfuku terdiri dari batu Yuanling yang besar. Kamu bisa melihat seberapa besar gua itu. Kamu bisa bayangkan seberapa besar batu aslinya. Jun Luoyu juga berdiri. Ya, rumah naga tanpa nama ini sangat besar, seperti batu asli Yuanling yang sangat besar. Ada batu asli Yuanling yang sangat besar. Jun Luoyu juga memegang toples besar. Untungnya, Jiang Yan telah diseret oleh istrinya yang tidak disebutkan namanya untuk berbicara tentang rumah, jika tidak, Jiang Yan pasti akan mencegah Jun Luoyu minum terlalu banyak. Ini. Apakah ini besar? Qin Yuxian tidak tahu apa-apa tentang itu. Dibandingkan dengan King Xian Xianfu-nya sendiri, masih sedikit lebih kecil. Meskipun perbedaannya tidak besar, tapi bagaimanapun juga itu masih tidak sebagus Xianfu King Xian-nya sendiri. Qin Yu secara alami tidak berpikir besar. Ternyata batu asli Yuanling yang besar adalah perampokan tanpa nama ini. Tinggi. Kuat. Beberapa pemabuk Qin Yu dan Jun Luoyu sama-sama mengacungkan jempol, dan pada saat ini mereka juga memiliki beberapa gelombang. Hei,
Aku mendapat 2 orang untuk dipuji, dan aku sangat puas diri. Aku mendapat batu Yuanling yang sangat besar, dan aku menghabiskan banyak upaya untuk memperbaiki Dongfu yang begitu besar. Aku juga langsung mengendalikannya dengan Yuanling. Hei, lebih nyaman menggunakan roh Yuanling, lebih nyaman. Benar-benar menyusahkan untuk melihat Dongfu orang lain dan menggunakan tablet batu kota untuk mengendalikannya. Tidak ada nama, dia terus minum beberapa suap besar anggur, dan dia makan sedikit lagi. Domba besar. Daging kambing ini bukan domba biasa. Ini adalah domba bergaris hitam, yang unik dari naga. Dagingnya kuat dan harum. Aku telah membawa banyak dukungan dalam keluarga naga. Kalau tidak, bagaimana aku bisa memakannya? Itu bukan nama, tetapi beberapa mulut besar memakan seluruh kaki domba. Rumah naga anonim adalah roh-roh yang baik, sangat luar biasa, sehingga orang merasa nyaman. Jun Luoyu berbaring di kursi dan minum, begitu nyaman, ingat bahwa aku menyaksikan bintang-bintang langit di mata Gillian. Ini juga sangat nyaman. Saat dia berbicara, Jun Yuyu berdiri dengan ganas, dan segera setelah dia mengangkat kepalanya, sebotol anggur besar benar-benar tertelan di perut. Senang. Jun Luoyu memecahkan toples anggur dan menghancurkannya. Seluruh orang Jun Yuyu adalah orang besar. Dengan minuman seperti itu, ketiga orang itu secara bertahap melumpuhkan diri dengan anggur. Ketika saya mengatakan 3 hari 3 malam, tidak ada yang tahu berapa banyak untuk diminum. Qin Yu berbaring di tanah dengan stoples, dan seluruh orang mabuk. Perasaan ini sangat nyaman. Ketika saya berdiri di rumput di Dinasti Qing, saya merasa nyaman seperti berbaring di rumput. Qin Yu juga memicingkan mata dan minum anggur dengan senyum tenang di wajahnya. Ketika senyum itu menghadap anak itu, Qin Yu secara tidak sadar akan muncul. Tentu saja, pasti menyusulmu. Qin Yu kesal. Omong kosong, seluruh keluarga naga, yaitu, rumah naga lamaku tidak bisa menyusulku. Tanpa nama itu juga penuh alkohol, bulu-bulu yang jatuh, bangun, bangun, kamu berkata, aku dibandingkan dengan Qin Yu, perinya, siapa yang baik? Jun Luoyu sudah lama minum. Oh, siapa yang baik? Mata Jun Yuyu tidak tahu harus berbuat apa, dia sudah mabuk. Ayo. Qin Yu tiba-tiba berdiri dengan tiba-tiba. Saudaraku yang tidak dikenal, aku melihat rumah nagamu yang tak bernama. Aku akan membawamu untuk melihat Qin Yu Xianfu ku, jelas tidak lebih buruk dari milikmu. Pergi dan pergi. Tidak ada nama yang menahan Jun Yuyu, bulu yang jatuh, kamu pergi ke wasit, pada akhirnya siapa yang baik? Oh, Jun Luoyu dalam kekacauan. Pergi. Hati Qin Yu tergerak, dan dia membawa keduanya ke King Fu Xianfu. Setelah sekian lama, ketiga pria itu keluar lagi. Bagaimana kebaikan saya? Qin Yu pergi ke meja dan mengambil trotters babi besar dan memakannya. Orang berikutnya tidak berani mengatakan apa-apa. Siapapun, 3 orang memakan lusinan. Ternak dan domba. Tidak dikenal dan mabuk ya, ini sedikit lebih besar dari milikku. Ini hal yang aneh. Dari mana asal batu asli Yuanling Anda? Saya tahu ukurannya. Kamu datang dari mana? Qin Yu bergoyang ke kursi dan bersandar di kursi. Lagi pula aku lebih baik daripada milikmu. Ayo, minum. Dongfu lebih baik daripada aku, meminummu. Tidak ada nama yang jatuh di atas kursi, mulut masih meneriakkan banyak kata, karena untuk Jun Yuyu. Aku telah berbaring di tanah. Tempat yang tenang. Ketiga orang itu akhirnya mabuk dan tertidur. Sejak kultivasi. Qin Yu mabuk untuk pertama kalinya, melupakan masalah, melupakan tekanan, melupakan kesabaran, dan melupakan intrik. Rasanya sakit secepat anak kecil. 3 orang. Jiang Yan dan seorang wanita cantik berjalan ke tengah kebun tempat mereka minum. Jiang Yan mendengus dan memandangi 3 orang yang sedang tidur seperti babi mati. Saya tidak tahu berapa lama Qin Yu membuka matanya dan merasakan sakit kepala yang samar. Dia tahu bahwa dia terlalu gila untuk minum terlalu banyak. Dia mabuk bahkan dengan tubuhnya yang kuat. Berapa banyak roh yang dia minum, bayangkan itu. Minum terlalu banyak, minum terlalu banyak. Selain sakit kepala setelah minum, Qin Yuyun Gong bangkit dan muncul. Aku melirik ke sekeliling, ini adalah kamar yang elegan, dan dongeng menyebar. Qin Yu tahu bahwa ini adalah kamar di Longwu tanpa nama, dan bahwa Jun Yuyu masih tidur di kamar sebelah. Berapa tahun? Qin Yu tersenyum di wajahnya. Aku belum mabuk, aku belum terlalu santai.
Lalu Qin Yu berjalan keluar dari ruangan. Di luar ruangan, koridor itu berat dan memutar di sepanjang biara. Qin Yu datang ke taman di mana 3 orang minum. Rumput hijau sangat redup sehingga Qin Yu ingat berbaring di rumput dan minum. Qin Yu, kamu bangun lebih cepat dari Luo Yu. Ini disebut temperamen sejati, katanya dengan senyum tanpa nama. Benar, Qin Yu, ketika aku mabuk sangat mabuk hari itu. Sepertinya kamu membawaku untuk melihat rumah peri kamu. Rumah peri kamu bahkan lebih besar dari nagaku yang tidak dikenal. Kata. Ketika Qin Yu dan Yu mabuk, mereka sedikit malu. Saya tidak berpikir itu sangat jelas. Ketika saya ingat pergi ke King Fu Xianfu. Qin Yu, ada sesuatu yang telah terkubur di hatiku, aku tidak berani bertanya, sekarang aku saudaramu, tidak terlalu peduli. Tidak ada nama, penasaran, Qin Yu, kamu tidak jauh lebih baik dalam tubuh ini. Tinggi, tetapi bagaimana Anda bisa lolos dari gosip berambut putih? Saya benar-benar ingin tahu tentang menjadi anonim. Ketika Qin Yu dan mereka bersama-sama, mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka. Bagaimana seseorang dengan 2 atau 3 tingkat kekuatan Jinxian dapat menyelamatkan hidup mereka dalam mengejar 7 tingkat setan? Ini. Qin Yu agak sulit untuk dibicarakan. Bukan hanya hal ini, ada Xianfu itu, aku tidak berpikir banyak tentang mabuk pada hari itu. Aneh sekarang. Tidak ada lebih dari 10 dongeng di Xianfu seperti aku. Bagaimana kamu memilikinya, tanyakan tanpa nama. Qin Yu tidak tahu harus berkata apa pada saat itu. Dia memiliki beberapa kontradiksi di dalam hatinya. Ketika saya mabuk, saya memberitahu rahasia saya King Fu Xianfu, bahwa saya tidak disebutkan namanya, tetapi Qin Yu sekarang menghadapi banyak bahaya, terutama sekelompok orang seperti Yu Huang yang diharapkan mendapat manfaat darinya, terutama itu adalah gulungan sihir, yang dikenal sebagai harta pertama dunia iblis-iblis. Dia memiliki kesan yang baik tentang yang tak bernama dan Jun Yu setelah hati yang mabuk, dia berpikir bahwa pihak lain bisa membuat hubungan yang mendalam. Hanya saja rahasia ini sangat sulit untuk dikatakan Qin Yu. Jangan malu. Tidak ada nama yang tidak keberatan tertawa dan melambai, saya pikir Anda juga beberapa rahasia penting. Orang-orang selalu memiliki beberapa rahasia yang Anda tidak dapat berbicara dengan orang luar. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, saya berbicara dengan orang ini. Lurus, semua keraguan akan ditanyakan secara langsung. Qin Yu, kamu tidak perlu terlalu peduli. Qin Yu tidak berdaya dan segera meminta maaf, beberapa hal tidak dapat diedarkan untuk saat ini. Saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Tidak ada apa-apa. Qin Yu tahu bahwa nama tanpa nama adalah pedangnya sendiri. Tapi ini bukan apa-apa. Ini adalah kesenjangan besar dengan Phantom of the Sky Jiang Yan. Tidak disebutkan namanya berseru, dia bersumpah padanya. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat peri ini di dunia iblis, ada berapa banyak supermaster tersembunyi di sana? Tidak banyak. Suara Jiang Yan berlalu, dan dia melihat jahe merah muda bergegas. Tubuhnya adalah wanita yang lembut, dan dia adalah seorang istri yang tidak disebutkan namanya. Saudara yang tidak dikenal, apakah Anda berpikir bahwa guru gaib adalah berapa lobak? Jiang Yan mendengus dan menarik jarinya. Negeri dongeng itu kuat, ada King Di, Kaisar Suan, dan tidak terlalu baik. Kaisar tersembunyi. Soket tanpa nama ada tuanmu. Guruku menghormatinya. Jiang Yan tersenyum, ketika dia tidak suka mengatur hal-hal, kekuatan seluruh dunia iblis-iblis dekat dengan 2 atau 3. Hati Qin Yu tertegun. Seluruh dunia iblis peri mengejar Jiang Yan, dan ada beberapa darinya. Jelas bahwa dia adalah pakar top. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Gadis Jiang Yan, tuanmu benar-benar cukup kuat. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jiang Yan berkata dengan tak berdaya, apa gunanya saya ingin keluar dan bermain, saya tidak ingin mengatakan apa-apa, dan akhirnya saya jatuh. Saya baru saja keluar dengan 3 bab hukum. Apa yang rontok? Saya terkejut dengan ketiadaan nama. Tidak ada nama, saudara perempuanku dapat meninggalkannya dan keluar, tetapi membuat keputusan besar. Istri Wen Yan yang Namu Zusmilet tersenyum. Oh, ada apa? Mata bambu kasihan menyeringai dan menyentuh kepala Jiang Yan. Hei, dia kesal, dan dia berkata bahwa dia tidak akan peduli padanya di masa depan. Hei, Jiang Yan mengerutkan hidungnya. Pada saat ini, Jun Yu juga keluar.
Di antara beberapa orang, Jun Yuyu tahu tentang Jiang Yan dengan sangat jelas. Hei, Anda mengatakan bahwa tidak masalah bagaimana Anda akan membuat barang-barang itu jika itu tidak baik untuk Anda, apakah Anda akan memberi Anda 2 artefak? Artefak itu kosong, artefak itu adalah hantu. Kedua artefak itu benar-benar menakjubkan. Jika aku memiliki 2 potong ini aku berani bertarung dengannya. Hati Qin Yu tidak begitu jelas tentang 2 artefak ini. Bulu-bulu yang jatuh, untuk apa 2 artefak itu digunakan, tanya Qin Yu. Jun Luo Yu tersenyum dan berkata 2 artefak ini, artefak dapat diteleportasikan di udara, dapat diteleportasi dalam kasus pertempuran. Bahkan jika ruangnya gegar otak, ada artefak yang dapat diteleportasi ketika kosong. Begitu kuat Qin Yu tiba-tiba mengerti kekuatan artefak ini. Jika menguasai level yang sama, ada artefak seperti itu, Anda pasti dapat menyelinap menyerang untuk saling membunuh. Bahkan jika kesenjangan skill besar, Anda dapat mengandalkan ini untuk melarikan diri. Ada juga artefak Phantom of the Sky yang bahkan lebih kuat. Phantom of the Sky menyerang tidak hanya membentuk berbagai ilusi, tetapi juga kekuatan serangannya sangat baik. Phantom of the Sky ini adalah pertahanan yang paling kuat. Dulunya, Phantom of the Sky, lekatkan dirimu untuk membentuk ruang kecil. Pertahanan yang kuat. Sulit untuk mematahkan tingkat master. Jun Luo Yu juga menghela nafas. Qin Yu tidak bisa berkata apa-apa. Orang mengerikan macam apa ini kecoa Jiang Yan. 2 artefak ini terlalu ganas, dan Phantom of the Sky dapat diserang dan dipertahankan. Sulit untuk mempertahankan bahkan sang kaisar untuk membuka. Artefak mengosongkan, juga tidak normal. Artefak kaisar yang dari kaisar tidak sebagus Jiang Yan. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi memiliki penilaian seperti itu. Qin Yu tidak tahu bahwa itu tidak sebagus sumpah Jiang Yan terhadap kekuatan kaisar. Super Master semacam ini yang tidak muncul di pegunungan sedikit menakutkan. Smile senyum polos. Ya, jangan iri. Kekuatan anak saya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dalam sejuta tahun terakhir, aku belum pernah mendengar tentang keberadaan seorang anak, dan dibandingkan dengan kaisar yang tersembunyi, anak itu adalah tuan yang benar-benar tersembunyi. Qin Yu juga mengangguk setuju. Meskipun kaisar yang tersembunyi dikenal sebagai kaisar tersembunyi, tetapi ia juga dikenal sebagai orang yang jauh jangkauannya. Ini memalukan Jiang Yan, kekuatan yang kuat. Qin Yu sendiri dari percakapan beberapa orang merasa pasti milik bagian atas dunia iblis-iblis. Namun, Pangeran Naga yang tidak disebutkan namanya juga diketahui baru-baru ini. Bisa dibayangkan usia Jiang Yan yang tersembunyi. Ya, aku tidak suka orang lain yang mengganggunya. Dia memberiku 2 artefak ini. Aku juga muncul pada mereka yang sombong dan misterius. Aku hanya ingin aman. Aku tidak mengganggunya. Cemberut, dan pada saat yang sama, aku masih tidak tahu harus berkata apa. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis Jiang Yan, kau berikan aku 2 artefak ini. Orang-orang yang umumnya lebih rendah dari kaisar tidak dapat melukaimu, dan kekuatannya mencapai tingkat master. Kamu telah bermain lagi. Halo, dia sangat peduli padamu, kamu harusnya perhatian. Qin Yu sangat peduli tentang perawatan para tetua. Tetua Qin Yu, apakah mereka ayah atau bahkan kakek, atau paman, sangat menghormati hati Qin Yu, ia tidak peduli jika generasi muda peduli dengan para tetua. Dia melakukan ini, bukankah dia ingin orang lain mengganggunya? Mulut Jiang Yan masih berbisik, kamu tidak tahu karaktermu. Aku tidak suka berkomunikasi dengan orang-orang. Aku tidak ingin melihat orang asing. Jika itu bukan untukku, hanya saja karakter kaisar dan naga sama sekali tidak. Ketahuilah bahwa ada cacat di dunia iblis. Ini bukan palsu. Tidak ada nama yang mengangguk setuju. Aku menunggu untuk duduk di langit, dunia iblis peri sangat luas. Mungkin di suatu tempat ada master seperti dia. Jun Luo Yu juga tertawa. Tidak peduli seberapa kuat yang kuat, itu juga ditingkatkan dari yang lemah selangkah demi selangkah. Qin Yu tidak terlalu peduli. Itu dibenarkan. Dia mengangguk-mengangguk, lalu memandang Qin Yu, jalan Jun Luo Yu, Qin Yu, Luo Yu, baru-baru ini aku ingin pergi ke bintang kaisar yang tersembunyi untuk pergi, kau tidak ada hubungannya denganku untuk bermain kartu, bisa oke. Bintang tersembunyi. Mata Qin Yu bersinar. Pikirkan sejenak. Saya tidak punya hal penting untuk pergi ke bintang kaisar yang tersembunyi, di mana saya dapat menemukan tempat untuk beristirahat dengan baik, kekuatan saya terlalu lemah. Qin Yu tersenyum.
Jun Luoyu mendengar Qin Yu mengatakan bahwa kultivasi tertutup terlihat bergerak. Aku akan ikut denganmu juga. Ada kepahitan pahit di wajah Jun. Kali ini aku melihat kakak laki-laki yang tidak disebutkan namanya dan putih, darahnya dingin. Mereka hanya tahu kapan mereka bertarung. Aku masih jauh dari darah. Jun Luoyu berkata dan berhenti. Jatuh bulu kakak, jangan sedih. Jiang Yan mengambil lengan Jun Yuyu dan mengguncangnya. Mata besar itu juga menatap Jun Yuyu. Yang paling akrab di bidang untuk Jun Yuyu adalah Jiang Yan. Jun Luoyu tersenyum getir. Aku telah bersumpah untuk membiarkan kaisar berdarah itu hidup lebih baik daripada mati, membunuh tangannya yang kejam. Namun, kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup, tidak cukup. Kata Jun Yuyu memandang ke arah Qin Yu, mata menyala. Qin Yu, menunggu bintang kaisar yang tersembunyi, aku akan mundur bersamamu, dan aku tidak akan menerobos kali ini. Merasakan tekad Jun Yuyu, Qin Yu tersenyum dan mengangguk. Baiklah, berdekatan. Tidak ada nama, minum dibatasi. Istri yang tidak disebutkan namanya, Muzu, berbisik. Senyum tanpa nama itu langsung berubah menjadi senyum pahit, dan harus mengangguk lagi dan lagi. Bagus, terkendali, dan terkekang. Qin Yu dan Jun Yuyu tidak bisa menahan tawa. Mereka berdua melihat bahwa pasangan yang tidak disebutkan namanya begitu baik dan dicintai, dan mereka tidak bisa tidak memikirkan hal-hal mereka sendiri. Tuan pertama dari Blue Star Starfield, bahkan planet yang dianggap sebagai tuan pertama negeri dongeng, raja yang tersembunyi, adalah bintang kaisar yang tersembunyi, dan kaisar yang tersembunyi memiliki total 10 susunan transmisi. Susunan transmisi ini ditempatkan di lereng gunung di atas bintang kaisar yang tersembunyi. Gunung ini disebut Gunung Qingzu. Puncak dan puncaknya ditumpuk, mata airnya penuh air, dan beberapa istana yang bersahaja tersebar di seluruh lereng gunung, Gunung Qingzu. Istana-istana ini adalah tempat di mana para tuan yang ditempatkan dalam barisan transmisi tinggal. Di tengah-tengah beberapa istana, ada arai transmisi antar planet. Saya melihat ada satu master di samping 10 arai transmisi antar bintang, yang paling lemah memiliki kultivasi Jinxian, dan pemimpin terkuat bahkan mencapai tingkat Xiandi. Saya takut bahwa hanya kaisar tersembunyi yang akan membiarkan kaisar peri pergi menonton transmisi antar bintang. 10 transmisi antar bintang terkadang berkedip, dan populasi kaisar yang tersembunyi jelas sangat besar. Ada banyak orang yang datang ke bintang tersembunyi setiap hari. Dengan salah satu transmisi antar bintang berkedip, Qin Yu, Yi Wu, dan Jun Yuyu muncul. Istri yang tidak disebutkan namanya, Pizu, tidak suka berisik, tetapi tinggal di rumah naga anonim. Sedangkan untuk Jiang Yan, dia sedang mengobrol dengan kasihan bambu, di Longfu tanpa nama. Jiang Yan ingin bertemu mereka kapan saja. Oke, nanti kita lanjut lagi, terima kasih.